Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan naskah drama. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan realitas kehidupan manusia yang disertai dengan adanya watak serta tingkah laku yang diperankan dan digambarkan dengan dialog dan emosi sehingga sesuai dengan konflik yang ingin ditampilkan dalam sebuah drama. Selain drama, kita juga perlu memperhatikan naskah drama. Kenapa kita harus memperhatikan naskah drama? Karena naskah drama sendiri berisi alur cerita yang akan digambarkan dalam dialog antar tokoh pada pementasan drama. Jadi naskah drama ini punya peranan yang sangat penting ya dalam pementasan drama. Nah, dalam menulis naskah drama berbeda dengan menulis puisi, cerpen ataupun novel. Kalau di puisi itu kan langsung ya ditulis berdasarkan baris dan bait. Sedangkan untuk cerpen ditulisnya dengan kalimat yang biasanya berbentuk paragraf-paragraf dengan kutipan langsung atau percakapan. Sementara itu pada naskah drama ditulis dengan dua bagian. Bagian pertama berisi percakapan dan bagian kedua berisi petunjuk pemanggungan. Misalnya ketentuan gerak, mimik para pemain atau situasi panggung. Untuk bagian yang kedua ini biasanya ditandai dengan tanda kurung buka dan kurung tutup ya. Nah, bagian-bagian yang penting dalam sebuah naskah drama adalah tokoh, yaitu pelaku yang mengucapkan dialog. 2. Wawancang atau dialog itu sendiri atau kalimat atau percakapan yang diucapkan oleh tokoh. Dan yang ketiga adalah keramanggun atau petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Nah, keramanggun ini yang biasanya ditandai dengan tanda kurung. Untuk menulis naskah drama dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengubah karya sastra yang sudah ada menjadi sebuah naskah drama. Sedangkan yang kedua, membuat naskah drama dengan orisinalitas ide. Jadi naskah drama yang kedua ini idenya baru ya, baru dari kalian. Nah, untuk menulis naskah drama berdasarkan karya yang sudah ada, caranya gampang banget. Kalian cukup membaca cerita yang akan diubah menjadi naskah drama. Contohnya, kalian membaca latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Kemudian yang B, mencatat dialog atau percakapan yang terdapat dalam cerita. Nah, biasanya dalam latar belakang itu kan ada kejadian-kejadian dan ada tokoh yang mengucapkan kalimat-kalimat. Nah, itu kalian catat. Kemudian yang ketiga, kalian ubah dialog tadi atau percakapan yang tadi menjadi sebuah percakapan dalam naskah drama yang biasanya berbentuk seperti kalimat langsung. Misalnya tokohnya itu namanya Wahyu. Wahyu titik 2 apa. Ini juga yang biasanya diberi tanda kurung ya pada bagian yang C. Kemudian yang D, mengubah latar cerita menjadi latar drama. Jadi latar cerita tadi kamu tuliskan ke naskahmu sebagai latar drama. Contohnya di latar cerita itu pada siang hari. Nah, kalian gambarkan dalam teks dramamu tadi suasana di siang hari itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, menulis naskah drama dengan rangkaian tokoh, latar, dialog yang telah dibuat dalam bentuk catatan-catatan tadi ya, agar tidak membingungkan. Nah, kerangka-kerangka tadi yang berupa catatan berdasarkan tahapan alur berikut. Tahapan yang pertama, pengenalan. Ini juga bisa disebut sebagai pendahuluan, yaitu bagian yang menceritakan atau membicarakan waktu, tempat terjadinya cerita, dan tokoh yang ada dalam drama. Tahap yang kedua, pertikaian. Pada pertikaian mulai adanya konflik yang meruncing atau memuncak. Jadi mulai ada
konflik-konflik yang muncul. Tahap yang ketiga, peleraian, yaitu mulai munculnya kejadian-kejadian atau pemecahan-pemecahan atau solusi-solusi dari masalah konflik-konflik yang terjadi pada tahap yang kedua. Sedangkan tahap yang terakhir, penyelesaian. Jadi bagian ini menunjukkan bahwa tokoh utama dapat menyelesaikan persoalan yang muncul pada tahap kedua. Nah, kalau kita sudah membuat naskahnya, pasti kita sudah siap untuk mementaskannya. Untuk mementaskan, kita perlu memperhatikan pertama, pendalaman tokoh dan karakter yang akan diperankan. Nah, untuk tahapan yang pertama ini kita perlu melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi dari naskah yang akan dipentaskan. Apakah semuanya sudah paham? Apakah sudah sesuai? Atau apakah harus ada yang diperbaiki? Kemudian semua tokoh mulai melakukan pembacaan terhadap naskah tersebut sehingga dapat melengkapi pendalaman peran pada tahap yang pertama. Yang ketiga, mulai melakukan pemilihan peran. Misalnya, Wahyu mendapat peran apa, Rizky mendapat peran apa. Sesuai dengan kemampuan akting ya. Kemudian yang keempat, mulai mendalami peran. Jadi karena sudah ada pembelajaran di awal, jadi sudah mulai mengetahui bagaimana dia harus berperan ketika dia menjadi sebuah tokoh yang dia perankan. Misalnya seorang tukang jamu, bagaimana dia mendalami perannya sebagai tukang jamu, bagaimana cara tukang jamu berbicara, bagaimana cara tukang jamu berjalan, bagaimana cara tukang jamu menawarkan jamunya. Kemudian blocking ini diatur untuk pemeran atau tokoh agar tidak berada pada titik-titik yang membatasi audiens. Jadi dari mana mereka muncul, kemudian di mana mereka akan berdiri ketika berdialog supaya tidak menghalangi audiens. Kemudian ada running atau pemain menjalankan latihan lengkap mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Yang selanjutnya ada latihan terakhir sebelum pentas. Nah, latihan terakhir ini memantapkan pendalaman kalian, memantapkan latihan-latihan kalian, dan waktunya pentas deh. Karena sudah latihan, sudah ada pendalaman, berarti diharapkan kalian dapat mementaskan dengan baik. Nah, bagaimana? Sudah siap menampilkan dramamu sendiri dalam PTS?